Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. A. Proklamasi kemerdekaan. 1. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Keadaan Jepang pada Perang Asia Pasifik di tahun 1944 semakin terdesak. Jepang kemudian mencari dukungan dari bangsa lain di dalam kekuasaannya dengan memberikan janji kemerdekaan. Janji mereka antara lain membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, diawali oleh Jepang yang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sultan Syahrir mengetahui peristiwa ini dan mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, permintaan Sultan Syahrir tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta. Oleh karena adanya perbedaan pendapat, Soekarno-Hatta akhirnya diungsikan ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi Jepang. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta beserta rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jakarta untuk segera membuat rumusan teks proklamasi. 4. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, dilaksanakannya upacara pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, sambutan rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan. Sebagian besar masyarakat menyambut dengan sukacita kemerdekaan Indonesia, namun hal ini ternyata ditentang oleh pihak tentara Jepang di Indonesia dan juga para penguasa pribumi yang berpihak kepada penjajah. B. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, diselenggarakanlah rapat anggota PPKI yang menghasilkan keputusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang 1945, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembagian wilayah Indonesia, yang keempat pembentukan kementerian, yang kelima pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan yang keenam membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. C. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia harus kembali berjuang melawan Belanda walaupun telah melewati tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan yang terjadi berbagai macam, antara lain yang pertama insiden Hotel Yamato di Surabaya tanggal 19 September 1945, yang kedua pertempuran Surabaya tanggal 20 November 1945, yang ketiga pertempuran 5 hari di Semarang tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945, yang keempat pertempuran Ambarawa tanggal 12 Desember 1945, yang kelima Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946, yang keenam pertempuran Medan Area tanggal 1 Desember 1945, yang ketujuh pertempuran Puputan Margarana tanggal 20 November 1945, dan yang terakhir serangan umum tanggal 1 Maret 1949. Adapun upaya-upaya dalam bentuk diplomasi yang telah dilakukan Indonesia. Yang pertama, melakukan perundingan Linggarjati tanggal 10 November 1946. Yang kedua, perundingan Revlin tanggal 19 Desember 1945. Yang ketiga, perundingan Romroyan tanggal 22 Desember 1948. Yang keempat, konvensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. D. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Bentuk negara Indonesia semula Kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS tanggal 27 Desember 1949. Namun pada bulan April 1950, Indonesia kembali merubah bentuk negara menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. E. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Berbagai masalah-masalah ekonomi yang terjadi seperti masalah inflasi yang tinggi dan terjadi blokade laut. F. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. Indonesia harus memperbaiki kehidupan masyarakat pada masa kemerdekaan di berbagai aspek, seperti sosial, pendidikan, dan kebudayaan.
Masa Deklarasi Parlementer 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik. Pada masa ini, terdapat 10 partai yang ikut andil dalam sistem pemerintahan. Pada masa ini juga, kabinet pernah mengalami pergantian sebanyak 7 kali dan pertama pemilu Indonesia terjadi di tahun 1995. B. Perkembangan ekonomi. Pemerintahan juga melakukan upaya dalam rangka memperbaiki perekonomian bangsa. Antara lain, 1. Gunting Safruddin, 2. Sistem gerakan banteng, 3. Nasionalisasi, 4. Perkembangan asing, 5. Finansial ekonomi, dan 6. Rencana pembangunan 5 tahun. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. A. Sistem politik. Pada masa ini, sistem pemerintahan berasal dari kepala negara. Pada masa ini juga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Selain itu, terjadi peristiwa G30S atau PKI 1965 yang berakibat terbunuhnya 5 jenderal dan 1 perwira. B. Perkembangan ekonomi. Presiden Soekarno mengatur perekonomian negara dengan melakukan langkah pembentukan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Masa Orde Baru 1966 sampai 1988. A. Sistem politik. Langkah-langkah menstabilkan politik Indonesia antara lain 1. Memulihkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 2. Memulihkan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Ikut membentuk ASEAN. B. Sistem ekonomi. Tahun 1966, pemerintah melaksanakan banyak program untuk memperbaiki ekonomi, seperti program jangka pendek, program jangka panjang. Masa reformasi pada tahun 1988 sampai sekarang. A. Sistem politik. Kestabilan politik mulai digencarkan dengan dilakukannya Sidang Istimewa MPR 1998, menerapkan otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI, dan menyelenggarakan pemilu. B. Perkembangan ekonomi. Di masa ini, era pemerintahan B.J. Habibie pasca krisis moneter 1998, dilakukannya kerjasama IMF menerapkan independensi Bank Indonesia atau BI, melikuidasi bank yang bermasalah dan menaikkan nilai tukar rupiah ke dolar. C. Kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat sudah sangat membaik dibandingkan masa sebelumnya, mulai dari kemajuan bidang komunikasi, pers, pendidikan, dan ekonomi.